aja Bu ya. Oh iya, Yang enak. Baik. Gimana kabarnya Pak Ihsan? Gimana ya, kalau ditanya tetap alhamdulillah sehat, Ya. semua kegiatan lancar meskipun dalam kondisi yang begitu hektik, kelas 6 itu ujian akhir dan juga mempersiapkan berbagai macam lomba gitu. Jadi ya lumayan lah. Yang penting sehat gitu. Oke, alhamdulillah. Memang itu yang penting ya Pak Ihsan. Berarti itu kesibukan hari-hari ini gitu ya, persiapan lomba. Iya, banyak sekali lomba yang harus saya. Karena Pak Ihsan seorang guru ya. Iya, wajib itu. Saya dengar kayaknya mau ada pergantian jabatan ini. Saya dengar aja. Dengar aja ya gitu ya. Oke Pak Isa, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching seperti kesepakatan kita kemarin. Ya, siap. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati. Apakah Pak Isa sebelumnya sudah pernah mengikuti sesi coaching ya? Sudah pernah. Sudah pernah, tapi sudah disampaikan kalian. Saya tidak harus menjelaskan apa itu. Jadi Pak Isa meskipun begitu, mungkin tapi saya tegaskan lagi bahwa nanti saya sebagai seorang coach nanti akan memfasilitasi Pak Isa coach ini ya. Kami akan memfasilitasi Pak Isa menuju tujuan, kemudian langkah-langkah serta sumber daya. Kemudian Pak Isa sebagai seorang coach nanti saya juga akan menemukan dari Pak Isa tujuan yang pandangan mungkin saat ini, kemudian langkah-langkah yang akan Pak Isa ambil juga sebagai pandangan punya dengan cara bertanya. Jadi saya cukup bertanya aja, apa bersedia? Ya siap, bersedia Bu Ismi. Nanti selama sesi coaching saya berkomitmen untuk menjadi seorang pendengar dan juga pendukung yang baik untuk Pak Isa supaya apa yang kita sampaikan tadi, tujuan, langkah-langkah dan sumber daya dapat dapat kita sepakati. Seperti itu. Oke nih Pak Isa. Siap Bu Ismi. Baik, nanti selama sesi coaching ini kira-kira kita lakukan 45 sampai 90 menit. Ya. Bersedia? Ya siap. Tidak ada waktu. Mumpung kegiatan ini lain. anak-anak juga sudah ada yang menjaga juga. Oh, iya. Sekitar 45 menit sampai 1 jam insya Allah sudah cukup. Nanti saya juga akan memulai dengan menanyakan coaching goals, membahas langkah-langkah dan sumber daya seperti itu. Dan di akhir coaching nanti saya akan minta kesimpulan dan juga feedback untuk saya berikan. Siap. Ya, siap. Selama sesi coaching nanti seandainya saya merekam atau mencatat begitu apa yang disampaikan Pak Isa, apakah tidak berkeberatan? Tidak apa-apa Bu. Untuk mengingat saya Oh, aja. iya, tidak apa-apa. Jadi insya Allah saya menjaga perasaan Pak Isa. Jadi untuk konsumsi saya. Iya. Gitu ya Pak Isa. Iya. Kemudian nanti seandainya pada saat sesi coaching terjadi sesuatu hal yang di luar topik, maka perkenankan saya untuk menyela dengan cara memakai tanda seperti itu. Saya harus kembali ke topik. Ya, siap Bu Ismi. Oke Pak Isa. Dari awal sampai akhir apakah ada pertanyaan? Sementara belum Bu Ismi, masih belum. Berarti sudah siap Pak Isa. Siap. Baik Pak Isa, sambil saya mencatat dan disampaikan Pak Isa. Saya yang pertama akan menanyakan tentang smart goal ya. Sebenarnya tujuan Pak Isa yang ingin dicapai pada sesi coaching. Ini ya Bu, banyak sekali yang pengen saya utarakan sih. Tapi yang mendesak saja akan saya utarakan itu tentang bagaimana ya saya itu bisa membagi waktu dan juga dalam rangka mempersiapkan anak untuk mengikuti lomba. Ini ada berbagai macam lomba yang istilahnya beririsan. Ada FLSN yang juga ini OSN dan juga MAPSI. Saya sebagai wakil kesiswaan masih bingung nih menemukan cara untuk mengelola itu, karena mau tidak mau kan untuk tahun ini harus bisa juara lagi karena kita sudah langganan juara
tegas lagi ya. Jadi Pak Isa saat ini sedang kesulitan membagi waktu karena memang lombanya banyak dan beririsan ya, dari lomba MAPSI, lomba SN, dan lain-lain. Dan Pak Isa sebagai seorang wakil siswa itu dari tanggung jawab Pak Isa itu di ini ya Pak, di SD Bapak sendiri ya, atau mungkin Bapak tingkat kecamatan. Oh, enggak, maksudnya pembinaannya itu khusus di SD. Jadi yang panjenengan detailnya nanti akan dicapai itu untuk di kecamatannya ya. Bukan, jadi dalam artian kan ada beberapa lomba yang butuh apa ya istilahnya, ada target dan sebagainya yang mau saya penuhi ke sana. Tapi banyak sekali lomba yang beririsan itu loh, jadi agak-agak wah ini gimana yang mempersiapkan anak-anaknya ini gitu loh. Ada yang di lomba MAPSI ikut juga di OSN, ada yang di OSN juga ikut di lomba FLS 2N, sehingga otomatis untuk mencapai target bisa nggak ya gitu. Harus membagi pikiran, tenaga dan waktu juga ya Pak. Jadi memang harus pintar-pintar Pak Isa membagi waktunya. Kira-kira Pak Isa kan ada teman atau mungkin ada tim bersama siapa itu nanti tujuan akan dicapai Pak Isa? Kalau timnya tentu saja ada dari bawah kan ada beberapa tim FLSN sudah ada, tim OSN juga sudah ada, kemudian tim dari MAPSI juga sudah saya bentuk gitu. Tapi dalam benak saya itu kok masih ganjel gitu, karena kan kok kayak belum maksimal ya. Bagaimana ini persiapannya sudah semakin dekat seperti ini. Jadi untuk tim sudah oke, cuma karena anaknya mungkin satu anak karena walaupun kita tuh punya banyak siswa, tetapi ternyata talent ketika kita seleksi kemarin, talent yang ada ya itu juga gitu. Jadinya otomatis ya ini agak membuat beban juga, tetapi sebenarnya itu tantangan bagi kami itu untuk istilahnya bisa menjadi juara kembali, karena target kami kan juara umum. Biasanya juara umum ya. Padahal pelaksanaannya kan juga kalau nggak salah main semua itu loh. OSN aja yang Juni sama Juli, tapi yang main ini yang beririsan dan tinggal beberapa hari lagi. Pak, justru targetnya ini saat ini ya sudah harus mulai ya. Iya. Oke, bisa. Jadi nanti bisa bersama tim dan anak-anak sudah dipersiapkan seperti itu. Baik Pak Isa, kemudian Pak Isa kira-kira bukti apa yang menjadi itu Pak Isa sudah berhasil dalam persiapan tadi? Oke, kalau bukti pertama yaitu siswa mungkin ketika dia latihan itu terkondisikan, tidak merasa lelah, capek, kemudian juga pembinanya ada setiap kali latihan. Kemudian tentunya nanti ketika lomba, terutama yang MAPSI, juara umum paling tidak 6-7 cabang itu bisa menjuarai. Kemudian untuk FLSSN karena memang kita targetnya 3 macam lomba yang harus juara, ya mau tidak mau 3 lomba itu bisa terlampaui. Kalau lebih dari 3 lomba cabang lomba bisa terlampaui, itu suatu anugerah lebih. Tapi kita untuk FLSSN targetnya ada 3 cabang yang harus kita juarai. Ada cabang mendongeng itu wajib harus menang karena kemarin kita sudah menang kan gitu. Kemudian juga melukis itu harus menang karena kemarin juga sudah. Kemudian ini ada cerita, menulis cerita kan, kita banyak talenta guru yang punya itu bisa kita bisa menuju ke kejuaraan tersebut. OSN kalau bisa masuk ke 20 besar kabupaten. Jadi itu ya untuk buktinya atau alat ukurnya bahwa Pak Isa nantinya anak-anak dalam latihan dia bisa terkondisi baik secara mental, secara fisik, tidak ada yang untung di jalan gitu. Dia sudah siap secara juga terkondisikan oleh pembina-pembina masing-masing. Dan pembinanya insya Allah sudah kompeten semua. Insya Allah karena dari benar-benar sudah dipilih dari Alkosa, baik yang senior maupun junior sudah dalam kondisi yang sebenarnya jadi yang dilihat itu tuh udah bagus itu, tapi kan belum kelihatan. Kalau belum lomba kan belum kelihatan. Dilihat dari cabang lombanya juga banyak sekali. Yeah. Oke Pak Isa, kira-kira apakah tujuan yang panjenengan sampaikan tadi dalam kendali panjenengan? Karena harus mau tidak mau sebagai koordinator di kesiswaan ya itu dalam kendali saya di situ, karena juga saya berada di sekolahan ini, pengalaman-pengalaman yang lalu ketika saya mengantarkan anak-anak ini walaupun hanya dengan
keterbatasan pembina, tetapi alhamdulillah kami dulu bisa juara umum. Nah, apalagi kalau sekarang dengan harusnya dengan berbagai macam pembina yang sudah masuk, juga banyak juga dari orang yang lain masuk di SD kami terutama, mesti harusnya lebih bagus lagi, harusnya seperti itu. Sudah pengalaman yang sering menjuarai, juga pembina-pembinanya juga semakin banyak, harusnya lebih bagus lagi. Jadi dalam kendali Pak Isa, di mana Pak Isa juga punya kemampuan mencapai tujuan itu, kemampuan itu yang panjenengan dapatkan juga didukung oleh yang lain. Iya, benar sekali. Kira-kira tujuan itu apakah menurut Pak Isa penting menjadi sebuah prioritas? Kalau saat ini benar-benar prioritas nih, karena nama Jalkosar tahun kemarin berkibar, sudah menjuarai, mau tidak mau tahun ini ya jangan sampai turun seperti itu. Karena yang pertama jelas untuk apa ya istilahnya iklan itu apa sih namanya? Promosi dari sekolah, karena kita sekolah swasta tidak menampik. Kalau sekolah swasta wajib ada promosinya, nilai jualnya harus di situ juga, tidak hanya kognitif siswanya, tetapi juga ternyata di Alkosar itu banyak sekali talenta. Ternyata kalau aku sekolah di Alkosar bisa jadi A, jadi B, jadi C, iya menang A, menang B, menang C. Jadi itu kan menjadi suatu daya tarik tersendiri, juga promosi bagi SD Alkosar seperti itu. Sehingga sangat penting sekali bagi, apalagi saya sebagai kesiswaan kan muaranya di siswa seperti itu. Jadi juga nama baik ya. Kalau misalnya tahun kemarin sudah bagus kok tiba-tiba turun itu rasanya gimana gitu ya. Seperti itu, jadi benar-benar penting nih kayak istilahnya benderanya Alkosar jangan sampai nanti tiba-tiba diturunkan pelan-pelan seperti itu. Harusnya jangan sampai, harus berkibar terus. Sekali deh. Karena ketika nanti suatu ketika itu gagal, itu akan semakin sulit untuk naik kembali. Ya. Karena memang dari dulu itu mempertahankan memang agak sulit sekali. Betul Pak Isa, jadi karena itu menjadi prioritas dan membawa nama baik kebudayaan, nama baik lembaga maupun tadi Pak Isa sebagai lembaga kesiswaan. Kemudian kira-kira Pak Isa, karena Mei kan saya dengar tadi untuk lembanya, kapan panjenengan akan mulai ini deadline-nya? Deadline-nya kan Mei tanggal, kalau FLS itu tanggal 19 Mei, sedangkan kalau yang MAPSI itu tanggal 10 Mei. Tapi sebenarnya tim sudah mulai terontong-terontong, istilahnya sudah mulai latihan itu sudah sejak Januari, sebelum Januari sudah ada seperti rebana itu ekstranya sudah mulai tahun yang lalu. Tapi untuk persiapan yang intens itu memang mulai Mei ini, baru mulai Mei ini intens, sehingga ada seminggu sekali, kemudian berubah menjadi seminggu 2 kali, 3 kali, dan akhirnya kurang jadwalnya. Mungkin saya serahkan ke masing-masing koordinatornya untuk jadwalnya nanti biar mengatur dengan baik. Tapi yang memang deadline tanggal itu maka sudah mulai dari kemarin memang sudah diatur sih. Hanya intensitasnya yang mungkin perlu ditambah lagi, penekanan dari pembina juga masih kurang seperti itu. Jadi memang sudah ada deadline untuk tanggal Mei itu ya. Iya. Ini nggak boleh main-main ini karena sudah ya makanya untuk penekanan ke pembina ini ya memang harus kira pembinanya ya Pak. Intensitas ketika ketemu dengan si peserta, kemudian juga penekanan untuk bukan berarti untuk dipaksa, bukan tapi penekanan dalam hal harus seperti ini biar lebih biar anak ketika latihan itu benar-benar mendapatkan, bukan hanya cuma latihan selesai, tapi benar-benar hari itu mendapatkan targetnya. Berarti Pak Isa punya ini ya, istilahnya tanggung jawab kepada para pembina ya, pada anak. Jadi supaya pembina itu benar-benar menyadarkan anak ini loh penting. Lomba ini bukan cuma sekedar girohnya, kalau istilahnya orang bilang itu girohnya itu harus ditumbuhkan, bukan hanya anak tapi juga pembina. Gitu. Bagus sekali Pak Isa. Jadi kalau saya bilang lagi bahwa deadline ini sudah panjenengan nanti 28 Mei ya kalau misalkan 19 ya. 19 Mei Pak Isa sama 10 Mei sudah mulai sebelumnya
Januari sudah mulai dan ini memang sudah harus kerja keras untuk ini ya, untuk goalnya ya Pak Isa. Baik Pak Isa, kira-kira dari tujuan kemudian Pak Isa sudah lakukan itu, adakah masalah atau hambatan yang panjang? Kalau yang terlihat itu karena kemarin ada jeda Lebaran itu, puasa Lebaran itu kan benar-benar off, latihan juga paling kurang intensif, kurang efektif juga. Anak-anak juga mungkin ketika puasa mungkin latihannya kurang maksimal seperti itu, sehingga ketika masuk lagi dengan waktu yang sempit ini, maka otomatis harus anak-anak masih kurang semangat, masih kurang, ini lomba, masih terbawa kemarin, sehingga kayak yang penting saya latihan kayak gitu. Dan juga pembinanya ada beberapa yang memang ya wis lah ora popo kayak gitu, belum ada penekanan yang saya lihat itu belum ada. Itu aja sih sebenarnya. Berarti motivasi siswa turun mungkin karena dalam lama libur itu santai. Kemudian ada beberapa karena waktunya mepet, ada beberapa persiapan yang mendadak. Istilahnya terkesan mendadak, padahal nggak mendadak, tapi karena kurang persiapan mungkin dari pembinanya juga. Masa ya pembina yang mungkin belum? Ya, ada yang belum bergerak juga. Padahal sudah sering saya asuh tapi muncul seperti itu. Itu kurang siapnya itu mungkin karena ilmunya kurang atau mungkin memang karakternya beliaunya. Itu saya harus butuh penyelamanan ya. Karena memang penting kan Pak Isa. Jadi hambatannya seperti itu. Kemudian hambatan itu penyebabnya apa ya? Kok bisa anak motivasinya kurang, kemudian pembinanya juga mungkin kurang dari penyadaran dari saya juga, mungkin bisa, atau mungkin dari pembinanya juga, atau mungkin dukungan dari orang tua masih yang penting makan rono melu apa mungkin masih ada bonus itu ya, atau mungkin efek dari kurikulum yang lama juga saya nggak tahu ini ya, karena jadi anak lebih santai, lebih menghadapi lebih nyantai itu mungkin itu. Jadi belum ada aku kan juara ini loh, itu belum ada di situ mungkin. Jadi orang tua juga terlibat ya, terlibat orang tua juga kurang. Kira-kira Pak Isa, apa yang setelah pembinaan sampaikan itu tadi kira-kira hasil yang panjenengan capai di situ? Pertama motivasi anak tumbuh, kemudian semangat untuk latihan lebih lagi ada, kemudian juga antara pembina dan peserta bisa ada sinkron, sehingga nanti ketika pembinaan bisa berjalan lancar, anak nyaman, bersemangat, motivasi tumbuh, sehingga hal itu bisa menghasilkan kejuaraan yang memang kita inginkan sesuai target, juara umum lagi, yang target-target yang sudah saya utarakan tadi bisa tercapai seperti OSN 20 besar, FLSN bisa menjadi 3 yang dari 3 cabang bisa masuk 3 cabang yang sisa 6 sampai 7 cabang bisa masuk kembali seperti itu. Jadi hasilnya seperti itu ya. Motivasinya harus ditumbuhkan dulu untuk mencapai kejuaraan umum kembali. Karena setiap tahun berbeda ya. Karakter anaknya berbeda. Oh ya tadi yang mungkin hambatan juga karakter anaknya yang berbeda. Memang tiap tahun anaknya apalagi habis COVID ini kan terasa sekali ya. Apalagi ini anak baru. Semua talenta jadi baru. Tidak ada yang kemarin. Yang kemarin paling cuma 1 atau 2 itu. Sekarang ini banyak yang baru sehingga ya belum pernah mengenal. Jadinya memang lumayan ini. Kerja keras betul ini. Tapi insya Allah Al-Kausar anak-anaknya dibina. Baik Pak Isa, untuk selanjutnya kira-kira Pak Isa kan tadi menyampaikan ada tim dan sebagainya, itu kan salah satu sumber daya ya. Kira-kira yang langkah yang akan dilakukan sumber daya yang paling selain dari pembina juga teman-teman rekan yang bisa bekerja sama, kemudian fasilitas di sekolah juga memfasilitasi dan sebagainya, dukungan
orang tua. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama, pengumpulan tim sudah saya lakukan, pembentukan tim juga sudah saya lakukan. Ini hanya memberikan dorongan motivasi ke tim dan juga peserta, ini perlu ditambah lagi. Kemudian kontrol evaluasi dari masing-masing tim ketika nanti melakukan latihan, bagaimana sejauh mana ini perlu saya lakukan lagi. Kemudian juga memberikan motivasi ke siswa terutama, kemudian latihan intens, kemudian keterlibatan orang tua yang harus dilebihkan. Jadi istilahnya membuat sosialisasi, membuat pengumuman ke orang tua itu biar lebih intens. Jadi Pak Isa sudah mengambil langkah-langkah mulai dari awal pembentukan tim sampai sudah memotivasi baik tim sama siswa, ke orang tua juga sudah menyampaikan, fasilitasnya juga sudah tercukupi ya. Jadi itu sumber daya yang mumpuni sebenarnya untuk mencapai tujuan yang tadi diinginkan. Semoga Iya, karena pernah jadi suara ya. jadi sudah punya pengalaman terlalu ya. gitu. Oke, Pak Yusa. Pak Yusa, untuk apa yang sudah sampaikan tadi, apakah dampak yang Anda lakukan? Apakah ada ya dampak yang? Kalau dampak dari saya, tentunya saya akan semakin ya boleh dibilang sibuk itu yang pertama. Apalagi ternyata dapat tugas job dari luar juga, dari komunitas lain juga saat ini. Jadi komunitas yang lain. jadi ada itu, jadi tambah gawean istilahnya, tetapi tambah ilmu. Kemudian yang kedua adalah semakin mengasah bagaimana kemampuan mengkoordinasi. Kemudian juga untuk siswa sendiri dampaknya, jadi otomatis anak itu punya pengalaman baik latihan maupun besok pas lomba, jadi pengalaman yang luar biasa. Itu menjadi pengalaman bagi mereka untuk bagaimana sih untuk menjadi seorang juara itu. Untuk pembina juga mengasah keterampilan pembina, mengembangkan bagaimana nanti, tadinya aku tidak bisa menggambar dengan baik, akhirnya nanti terasah. Pembinanya pun akan semakin mau belajar. Jadi kalau pembinanya nggak mau belajar ya masa anaknya belajar, pembinanya tidak, seperti istilahnya. Ya. Jadi dampaknya ya ada dampak yang agak harus repot ya Pak Yusa. Ya, itu biasa. Harusnya pulang jam sekian, harus nambah waktu seperti itu ya. Tapi itu suatu pekerjaan yang mulia, apalagi kalau nanti sampai menjadi juara umum, pengusahaannya luar biasa Pak Yusa. Baik Pak Yusa, jadi Pak Yusa sudah sampaikan dari awal tujuannya apa, kemudian langkah-langkahnya sudah disampaikan, sumber dayanya sangat luar biasa. Pak Yusa punya semua, kalau tidak semua sekolah itu ada sumber daya seperti itu. Kira-kira yang bisa diambil kesimpulan dari sesi ini apa? Apa ya? Saya jadi bingung. Saking banyaknya saya utarakan tadi. Pak Yusa, wah, buku ini semangat sekali. Karena memang aku jajah, aku dari opo ya hari ini, ternyata itu kepercayaan. Oh iya, jadi tujuan saya adalah dalam untuk mencapai tujuan lomba, untuk mentargetkan bahwa saya harus, saya sebagai representasi kesiswaan di SMA Temanggung berusaha dengan baik untuk mencapai tujuan, yaitu berupa bisa menjadi juara kembali, juara umum di tingkat kecamatan mungkin atau kabupaten, terutama dalam bidang MAPSI, kemudian juga FLS2N serta OSN dengan dengan menggunakan sumber daya alam yang dengan sumber daya yang saya punyai, misalnya seperti teman, sejawat, kemampuan saya sendiri, pengalaman, kemudian teman-teman yang punya kelebihan itu, kemudian melibatkan juga wali murid juga, kemudian siswa-siswa talenta terbaik di Temanggung dalam sudah dimulai tahun lalu dan juga Januari kemarin, baru efektif mulai April dan Mei ini. Padahal target kami nantinya akan menjadi juara umum di tingkat kecamatan pada tanggal 10 Mei dan juga 19 Mei 2025. Jadi saya kirim lagi ya Pak Yusa, bahwa untuk mencapai tujuan lomba itu Pak Yusa sebagai seorang wakil kesiswaan di SD Al Mausat Temanggung ingin mendapatkan kembali kejuaraan yang pernah diraih
dengan baik itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Semua cabang lomba dari FLSSN, kemudian MAPSI, ada USN, itu Pak Yusa kalau bisa mendapatkan kejuaraan semua. Ya, seperti itu bisa. Seperti itu, dan tentunya dengan segala kemampuan, sumber daya yang sudah dimiliki, fasilitas yang sudah disediakan, daya dukung orang tua yang luar biasa, itu akan mempermudah dalam mencapai tujuan di tanggal 10 dan 19 Mei ini. Baik Pak Yusa, sekarang yang saya tanyakan adalah action plan-nya Pak Yusa. Action plan Ambil kayak tadi ya langkah-langkahnya Bu Ismi. Jadi mulai mungkin sudah yang saya sebenarnya yang lebih dekat aja ya, untuk lebih dekat itu mulai nanti mungkin saya akan mulai memeriksa, memetakan kembali sejauh mana mengevaluasi tentang bagaimana sih anak ini latihan sudah sampai sejauh mana, kemudian controlling, kemudian mengevaluasi, merefleksikan adakah yang perlu ditambah, adakah yang kurang itu. Kemudian selanjutnya adalah memberi penekanan dan motivasi ke peserta maupun ke pembina. Kemudian seminggu besok itu sudah mulai nanti ada gladi kotor. Itu mulai tanggal berapa ya? Kalau minggu besok itu tanggal 1 sampai tanggal 6 ya, itu nanti ada gladi kotor. Kemudian di atas tanggal 6 nanti ada gladi bersih. Setelah itu ada mini lomba. Jadi pengennya seperti itu untuk lebih anak itu lebih siap. Dan kebetulan sekali untuk FLS UAN kan berada di SD Pasar Temanggung, jadinya anaknya sudah tidak takut dan sebagainya, sehingga itu akan sebagai senjata lebih bagi kita untuk bisa meraih kejuaraan. Kemudian juga melibatkan, kalau memang kok ini harus melibatkan orang luar, ternyata kita nggak mampu, pembinanya kita bisa mengambil dari luar, terutama yang untuk FLS yang pantomim misalnya kok nggak kurang bagus, maka saya harus melibatkan dulu. Seperti itu. Jadi kalau orang wagang misalnya, kalau orang Jawa gitu, orang wagang yo ngomong liyo. setelah dievaluasi tadi, kira-kira kok hasilnya kurang maksimal, waktu sudah kita mepet. Jadi nanti yang Bapak lakukan adalah memetakan kembali yang sudah dilakukan, kemudian ada controlling, evaluasi, mana yang harus ditambah, mungkin harus dikurangi, penekanan juga motivasi untuk siswa dan guru. Kemudian persiapan alat dan bahan itu dipersiapkan lagi, cek tentang alat dan bahan sebagainya. Berarti sebelum gladi kotor itu ya? Sebelum gladi kotor sudah dilakukan. Jadi ada minggu depan itu sudah mulai sebelum gladi kotor juga mempersiapkan alat, terus minggu depannya lagi baru kita nanti gladi bersih sampai benar-benar mempersiapkan alat. Sudah dibagi-bagi ya Pak? Sudah. Untuk pembina sendiri, jadi nggak membina juga mempersiapkan alat, itu sudah dibagi. Lebih terbatas. Baik Pak Yusa, bagus sekali ini action plan-nya nanti. Semoga betul-betul dapat dilaksanakan lancar sampai di penghujung lomba nanti mendapatkan juara. Baik Pak Yusa, sepertinya sesi coaching untuk waktu ini sudah cukup apa yang saya sampaikan, dan mungkin ada beberapa yang saya ingin tahu dari Pak Yusa. Saya bisa memberikan feedback kepada saya sebagai seorang coach, bagaimana pendapat Pak Yusa. Sebenarnya saya terima kasih Bu Ismi sudah memberikan waktunya di sela-sela sebelumnya Bu Ismi. Saya bisa coaching Bu Ismi. Yang pertama adalah, jadi yang tadinya saya rada bundel, sumpah karena aku kudu biye, hanya bener langkah saya udah lumayan nih, diyakinkan lagi oleh Bu Ismi, dikembangkan lagi oleh Bu Ismi, sehingga saya merasa yang contoh sudah tidak lagi cinta, sudah punya gambaran baru, sudah punya jadi kayak menyadarkan saya kembali bahwa langkah-langkah yang akan saya temui ini bagus nih. Jadi terima kasih, membuat saya nyaman juga, Bu Ismi tidak mendikte dan sebagainya. Itu luar biasa Bu Ismi sebagai seorang coach, bisa menuntut saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah saya untuk bisa berpikir banyak, sehingga akhirnya apa yang harus saya utarakan bisa
terutarakan semua, bisa keluar semua. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih saya sebagai seorang coach, semoga apa yang disampaikan Pak Isa itu menjadi sebuah motivasi saya untuk lebih profesional lagi menjadi seorang coach, dan apa yang disampaikan Pak Isa dan yang terakhir benar-benar dapat dilaksanakan. Amin. Sampai di hari pelaksanaan Pak Isa diberikan kesehatan, kelancaran, anak-anak juga tim semuanya betul-betul dapat melaksanakan dengan baik. Kausan menjadi juara. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah Pak Isa, terima kasih. Sesi coaching untuk hari ini sudah selesai, dan mungkin nanti kalau kita masih perlukan lagi untuk kita ketemu, nanti kita Bisa tinggal kamu isi. kok ada sesuatu yang mungkin saya harus ini lagi ya, monggo Pak Isa bisa menghubungi saya lagi, dan tentunya kita jadwalkan nanti. Demikian Pak Isa, cukup sekian. Terima kasih. Ya, selamat siang Bu. Assalamualaikum.